Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Di pagi hari yang indah ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, meminta pertolongan kepada Tuhan agar hati dan pikiran kita dapat terfokus kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bagian pertama yang terdapat dalam Mazmur 150 ayat 1-2. Saya akan membacakannya. Alkitab memberikan judul Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan bagian kedua, marilah kita angkat pujian, Lord, I give you my heart. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise.
kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Noldi. Setiap pokok doa sudah dituliskan. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kota Manado. Yang ketiga kita akan berdoa untuk dokter, perawat, dan petugas rumah sakit. Yang keempat kita akan berdoa untuk orang tua kita semua. Yang kelima kita akan berdoa untuk SDH Manado, MSL kelas 12, dan yang terakhir adalah kesehatan guru dan siswa SDH Manado. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu karena berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini Kau masih memberi kami kesehatan, awas kehidupan selalu. Ya Tuhan, masa kami berdoa untuk negara kami, para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Kau berkati sehingga apapun peraturan yang mereka keluarkan dapat membantu negara Indonesia semakin berkurang dalam penyebaran COVID-19. Kami berdoa juga untuk masyarakatnya Tuhan, sehingga masyarakatnya dapat taat akan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Manado. Kau berkati para pemimpin daerah kota Manado sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka seturut kehendak-Mu, dan mereka hikmat, kesehatan sehingga dapat membuat peraturan sehingga penyebaran COVID dapat terselesaikan. Kami berdoa juga untuk para medis ya Tuhan yang berjuang untuk kesehatan para orang-orang yang sudah dinyatakan positif dari corona. Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan sehingga mereka tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Berkati juga untuk kesehatan kami semua ya Tuhan, para guru, para staf, para orang tua, murid ya Tuhan, sehingga kami dapat selalu sehat dan dapat selalu beraktivitas dengan tidak kurang apapun. Jadi kami Tuhan ya Tuhan, agar kami tetap taat dan setia kepadamu sehingga kami dapat dalam masa-masa pandemi ini kami lebih mengerti arti dari mengenalmu. Dalam doa kami berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk SDH Manado yang saat ini dalam masa pandemi menghadapi perubahan-perubahan dalam hal home learning, Thanksgiving, dan perencanaan tahun ke depan. Kiranya ya Tuhan, ketika kami berusaha untuk merencanakan dan akan melaksanakan nanti, kiranya Tuhan menyertai semua persiapan-persiapan yang akan kami lakukan. Tuhan tolong kami, dan kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Segala persiapan apapun yang akan kami lakukan, Tuhan tolong berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk MSL yang dilaksanakan oleh kelas 12, kiranya boleh mencapai tujuan di mana kami boleh saling memperdulikan satu dengan yang lain sebagai wujud kami taat kepadamu ya Tuhan. Tolong kami untuk melaksanakan ini, biar ya Tuhan, melalui apa yang sudah kami pelajari, kami boleh membaktikan semua pelajaran kami terhadap orang lain, terhadap kebutuhan orang lain. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan siswa, semua siswa-siswa di SDH Manado, dan kesehatan guru-guru juga ya Tuhan. Di dalam kami juga khawatir, kiranya kekhawatiran kami boleh Tuhan berkati agar supaya kami tetap senantiasa berharap kepadamu Tuhan, sehingga kami ya Tuhan, kesehatan kami boleh terjaga sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lagi buat semua anak-anak di rumah, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami merindukan kembali untuk bersama-sama membaca firman-Mu, tetapi sebelum itu kami benar-benar memohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua secara pribadi, menolong untuk membukakan hati kami untuk menerima firman-Mu pagi hari ini, dan menolong untuk memberikan hikmat dan pengertian sehingga kami memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah dengan membaca dan merenungkan membuat kami semakin merindukan Tuhan, merindukan pesan Tuhan bagi kami, dan sehingga kami bisa mengarahkan kehidupan kami tertuju kepada Allah saja. Pakailah waktu ini Tuhan untuk melayani hati dan pikiran kami, dan berkati hamba-Mu yang terbatas. Biarlah perenungan yang boleh hamba-Mu pimpin pagi hari ini menolong kami semua untuk menjalani kehidupan kami, dan firman-Mu membuat kami semakin teguh di dalam iman dan bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Mari membuka Alkitab di rumah masing-masing. Kita akan membaca di dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama ayat 23 sampai ayat 30. Filipi 1 ayat 23 sampai ayat 30. Saya baca buat kalian semua ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berjuang merupakan kata yang akan sangat familiar apabila kita profesinya atau kita sedang menjadi seorang prajurit. Ingat ketika kemerdekaan Indonesia yang kita harus rayakan setiap tanggal 17 Agustus, kita harus mengingat para pejuang yang sudah berjuang mati-matian untuk membuat kita merdeka. Berjuang juga kata yang akan familiar dalam dunia olahraga, ketika para atlet harus bekerja keras, harus latihan terus-menerus, dan ketika lomba, mereka harus mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan mereka untuk meraih yang namanya kemenangan. Tetapi kata berjuang berarti akan ada indikasi bahwa sesuatu yang diperjuangkan itu akan berakhir dengan kemenangan. Para prajurit berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka berjuang untuk mencapai hal yang harus mereka tuju. Mereka harus berjuang sekuat tenaga. Para olahragawan dalam perlombaan harus berjuang untuk mencapai yang namanya kemenangan, atau mereka harus berjuang untuk sampai di titik finish. Nah, Paulus sedang membicarakan tentang perjuangan juga, tetapi Paulus tidak sedang membicarakan perjuangan atau kita nasihat untuk kita berjuang dalam dunia olahraga atau dalam dunia untuk berperang, kira-kira seperti itu. Tetapi Paulus sedang membicarakan tentang nasihat supaya kita tetap berjuang di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Paulus sedang memberitahukan kepada kita untuk berjuang di dalam iman kita. Nah, ini bukan cuma kata-kata yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi saja, tetapi ini juga yang sedang Paulus terapkan kepada dirinya sendiri. Secara posisi, berjuang untuk hidup bagi Kristus di dalam situasinya Paulus itu sesuatu yang sulit karena dia ada di penjara. Paulus sedang menunggu dua kemungkinan. Dia dihukum mati, berarti tugasnya sudah selesai, dan juga dia akan dibebaskan. Tetapi ketika Paulus dibebaskan, ada konsekuensi atau resiko lainnya yang harus Paulus hadapi, karena dia harus terus dan menerus bekerja untuk Injil Kristus. Otomatis dia akan kembali menghadapi yang namanya penganiayaan. Bisa jadi dia akan berhadapan dengan ancaman untuk kembali di penjara, atau bisa jadi Paulus juga akan berhadapan dengan situasi yang tidak enak lainnya. Secara pribadi, Paulus berkeinginan untuk memilih dia mati. Karena menurut Paulus, ketika dia dipanggil pulang ke rumah Bapa,
ini tidak hanya mengindikasikan bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi Paulus juga bisa merasa bahwa kehidupannya terbebas dari hal-hal yang tidak enak yang harus ia alami, dari berbagai beban. Kalau Paulus harus tetap hidup, dia harus tetap mengalami yang namanya penderitaan fisik. Rasa lelah ketika memberitakan Injil, harus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian rasa sakit yang harus dihadapi. Ini tidak hanya dengan rasa sakit karena dipukul, rasa sakit karena aniaya secara fisik, tetapi juga bagaimana dengan rasa haus, rasa lapar. Kemudian Paulus juga harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Harus tidur di mana, Paulus harus pakaiannya bagaimana, apalagi sekarang Paulus sedang berada di dalam penjara. Otomatis secara nyaman pasti tidak nyaman. Paulus harus mengalami yang namanya penderitaan secara mental. Karena Injil yang disampaikan Paulus banyak orang yang menolak. Dan ini membuat Paulus harus ditekan dari berbagai kalangan karena dia memberitakan kabar Injil. Paulus harus mengalami yang namanya tekanan secara spiritual. Imannya dilecehkan, ia dihina, dan tidak diterima di berbagai tempat. Pilihan Paulus mungkin terkesan unik. Banyak dari orang yang hidup saat ini sering berkata, saya tidak mau mati, saya ingin bertahan hidup lebih lama. Tetapi kalau kita melihat situasi Paulus, apalagi kalau kita membaca baik-baik apa yang harus dialami oleh Paulus pada waktu itu, kita juga akan berpikir bahwa pilihan yang paling logis adalah memilih untuk mati. Karena dengan kematian secara fisik berarti kita akan selesai untuk mengalami yang namanya penderitaan dan beban-beban yang ada selama kita hidup. Memilih untuk mati berarti kita sedang mengatakan bahwa kita memilih untuk menyerah untuk berjuang. Dan ini bukanlah moto yang diharapkan Tuhan ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika berada dalam situasi yang nyaman, berada dalam posisi yang enak-enak saja, seperti misalnya secara finansial kita terjamin, fasilitas kita terpenuhi, hal-hal bagus, hal-hal baik yang kita inginkan itu boleh dimiliki, kita akan berkata bahwa saya ingin hidup lebih lama. Tetapi keputusan untuk atau keinginan untuk hidup yang sangat lama dan sangat panjang tetap ditentukan oleh Allah. Beberapa dari orang yang berada dalam momen atau diperhadapkan dengan pilihan hidup dan mati, sekalipun berkata aku tidak ingin mati, kematian merupakan sesuatu yang pasti bagi manusia, karena waktu bagi manusia semuanya terbatas. Suatu saat kita akan mati. Tetapi yang Paulus mau ajarkan kepada kita semua pagi hari ini adalah ketika kamu hidup, ketika kamu bernafas, kamu harus punya motivasi yang benar. Khususnya bagi kita orang-orang yang sudah mengenal Allah, khususnya bagi kita semua yang sudah menerima berita Injil itu. Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus punya motivasi tertentu dalam hidup. Dan motivasi ini bukan hanya motivasi dengan kata-kata bagus yang kita pegang dalam hidup kita, tetapi benar-benar motivasi yang membuat kita berani berjuang, siap berjuang, dan selalu siap sedia ketika iman kita atau alasan motivasi kita untuk berjuang itu berhadapan dengan yang namanya tantangan. Hal yang menjadi alasan atau motivasi setiap orang untuk berjuang. Tetapi terkesan kebanyakan daripada kita, alasan untuk kita berjuang ataupun yang menjadi motivasi terbesar kita karena pencapaian terakhir daripada perjuangan kita itu adalah kembali kepada kepuasan diri kita sendiri atau kemenangan yang akan kita nikmati suatu saat untuk diri kita sendiri.
Alasan Paulus ini berbeda. Alasan Paulus berjuang untuk hidup. Yang pertama, Paulus berjuang untuk Kristus yang dia cintai dan dia kasihi dalam kehidupannya dia. Paulus bilang begini dalam firman Tuhan. Dia memang dalam kondisi yang dia bilang didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ayat 23 dia bilang itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Paulus sedang memperjuangkan Kristus yang dia cintai dan iman orang-orang yang ada di Filipi. Dia sedang memperjuangkan dua hal yang menurut dia menjadi landasan dan alasan dan tujuan yang membuat Paulus bisa bekerja lebih keras, berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Apa yang menjadi alasan kita, motivasi kita, atau apa yang menjadi faktor pendorong kita untuk berjuang dalam hidup? Ini yang sedang Paulus tanyakan juga. Dan kita harus renungkan dan tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena biar bagaimanapun, alasan dan tujuan kita untuk hidup akan menjadi fondasi bagaimana gaya hidupnya kita, akan menjadi fondasi bagaimana keputusan-keputusan yang akan kita ambil, akan menjadi landasan kuat bagi kita untuk melihat bagaimana pilihan-pilihan yang kita akan buat sepanjang kita hidup. Yang menjadi nasihat Paulus, firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan berarti Paulus sedang membicarakan bahwa hendaklah hidup kita layaknya hidup dalam Injil Kristus itu sendiri. Berpadanan berarti membicarakan bahwa hidup kita harus benar-benar sesuai dengan Injil Kristus. Karena Injil Kristus diterapkan tidak ketika kita berada di dalam kamar dan membaca Alkitab, tetapi bagaimana hidup kita yang kita lakukan setiap hari, aktivitas kita, kegiatan kita, apakah kita sedang berpatokan kepada Injil itu sendiri. Ada dua hal yang saya pelajari ketika membaca bagian firman Tuhan ini dan memberkati serta meneguhkan iman saya secara pribadi dalam ayat-ayat yang ada di dalam Filipi. Yang pertama adalah nasihat Paulus supaya kita berjuang, kita harus memiliki motivasi dan alasan. Yang pertama, berjuanglah karena Injil itu adalah tanda keselamatan. Paulus menuliskan seperti ini di bagian 27b, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Berjuang untuk Injil berarti kita sedang berjuang sekuat tenaga, tidak untuk berteriak-berteriak, saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak seperti itu. Tetapi yang merupakan seruan kita kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitarnya kita, adalah bahwa saya percaya siapa yang menjadi juru selamat daripada kehidupannya saya. Saya percaya dia adalah Kristus dan satu-satunya Tuhan yang menjadi jaminan akan keselamatan hidup saya yang kekal. Jadi ketika suatu saat kalaupun saya harus berhadapan dengan kematian, saya akan berada di tempat terindah karena saya akan bersama-sama dengan Kristus yang memberikan keselamatan bagi saya secara pribadi. Berjuang demi Injil itu perlu, karena ada konsekuensi. Paulus ketika dia dibebaskan, seandainya dia dibebaskan, Paulus akan kembali berhadapan dengan ancaman untuk nyawanya sendiri.
karena dia akan kembali memberitakan Injil. Dia akan berhadapan kembali dengan penderitaan fisik. Dan penderitaan fisik sebenarnya di zaman itu tidak hanya menjadi konsekuensi untuk para rasul secara pribadi, tetapi juga itu akan menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang ada di dekatnya mereka, orang-orang terdekatnya mereka. Ada beberapa dari kita yang siap untuk berhadapan dengan beban, asalkan beban itu adalah beban kita secara pribadi. Tetapi bagaimana kalau itu harus menjadi beban orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi? Nah, ini konsekuensi ketika orang-orang dipanggil Tuhan untuk melayani dan juga diutus memberitakan Injil. Berjuanglah karena Injil adalah tanda keselamatan. Tanda keselamatan membuat kita, anak-anak Tuhan, akan siap apabila kita harus dipanggil Tuhan untuk melayani. Tidak hanya di depan mimbar, tetapi ketika kita harus melayani orang-orang di sekeliling kita, entah mereka orang-orang yang kita golongkan orang baik dan juga orang yang kita golongkan adalah orang-orang yang tidak baik. Kita akan siap untuk diutus kepada mereka yang membutuhkan. Entah kita diutus ke tempat yang menurut kita adalah tempat yang menyenangkan, ataupun ke tempat yang daerahnya sulit untuk dijangkau dan sulit juga untuk bertahan hidup di situ. Ataupun kita akan siap kalau kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Karena tanda keselamatan di mana berita Injil itu sudah menjadi bagian bagi kita, berarti ini menjadi simbol dan juga lambang bagi kehidupan kita bahwa kamu sudah memiliki jaminan kekal di dalam Tuhan. Karena itu Paulus menasehatkan supaya kita memiliki motivasi, berjuanglah. Karena Injil yang kita punya, Injil yang kita dengar itu sebagai lambang keselamatan, tidak hanya kepada kehidupan kita yang ada selama kita hidup di bumi, tetapi juga Injil merupakan tanda keselamatan kita karena bersifat kekal. Berita yang kita bawa untuk didengarkan oleh orang lain, berita yang kita sampaikan dengan mulut kita kepada orang lain, ini merupakan pesan kehidupan yang bersifat kekal, bukan pesan kematian, meskipun ada resiko-resiko di dalamnya. Apakah kita sudah percaya secara pribadi bahwa Injil yang kita terima, Injil yang kita dengar selama ini, Injil yang diajarkan dan diulang terus-menerus untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tanda keselamatan dan jaminan buat kita. Berjuanglah karena Injil adalah tanda keselamatan. Itu nasihat Paulus yang pertama. Nasihat yang kedua yang saya pelajari adalah Paulus sedang menasehatkan supaya kita berjuang karena menderita untuk Injil Kristus adalah sebuah kehormatan. Nah, yang pertama, kalau kita berjuang demi Injil, kita memiliki yang namanya tanda keselamatan yang bersifat kekal. Yang kedua, berjuang karena Injil Kristus itu adalah tanda kehormatan buat kita semua. Para pejuang yang sudah selesai ketika kemerdekaan Indonesia diterima mendapatkan lambang kehormatan buat mereka. Tidak hanya mereka diperingati, ada hari-hari pahlawan di situ yang kita peringati. Tidak hanya perjuangan mereka dikenang dengan cerita bagaimana mereka berjuang yang kita boleh baca dan kita pelajari bagaimana caranya mereka berjuang, bertahan untuk berjuang sekuat tenaga. Dan juga para atlet ketika memenangkan perlombaan atau sebuah pertandingan dan bendera negara serta lagu kebangsaan negara itu dinyanyikan, ada kebanggaan. Berarti kita sedang, atau perjuangan yang sedang kita lakukan sedang mendatangkan kehormatan untuk kita secara pribadi. Ada kebanggaan di situ. Nah, Paulus membanggakan dirinya kalau dia berjuang demi Injil, dan ini yang dia nasihatkan kepada jemaat di Filipi, berarti mereka sedang memperjuangkan yang namanya tanda kehormatan buat mereka juga.
Karena berjuang untuk Kristus memang merupakan suatu kehormatan. Kita sedang berjuang untuk penciptanya kita. Kita berjuang untuk Allah yang besar. Kita berjuang untuk pribadi yang adalah juru selamat bagi kita semua. Kita tidak hanya akan menerima lambang tertentu, tetapi kita juga akan menerima yang namanya satu hadiah yang besar kalau kita berhasil untuk berjuang. Ada satu quote yang menarik buat saya dalam film God's Not Dead. Ada satu bagian di mana pemainnya itu berkata seperti ini: "Only a real risk can test quality of faith." Jadi hanya resiko nyata atau tantangan-tantangan yang benar-benar nyata yang dapat menguji kualitas iman seseorang. Kita sedang berada di situasi yang benar-benar menguji iman kita secara pribadi. Tidak hanya karena pandemi COVID-19, tetapi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan di zaman sekarang. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita? Apakah iman yang kita punya kualitasnya benar-benar bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita? Apakah iman yang kita punya benar-benar mampu berjalan menembus setiap tantangan yang ada? Apakah iman yang kita punya sudah berada dalam kualifikasi yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah iman yang kita punya sedang bertumbuh atau kita sedang berada dalam posisi iman yang ada di tempat? Tantangan dan juga situasi-situasi seperti sekarang ini akan menunjukkan kualitas iman yang kita punya. Akan memperlihatkan iman yang kita punya kepada Tuhan ini seperti apa. Hidup untuk Injil Kristus membuat kita harus berjuang untuk imannya kita setiap waktu. Dan tantangan serta pergumulan serta halangan dan juga resiko-resiko dan ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita ini menjadi bagian yang menolong kita untuk melihat seberapa dalam iman kita di dalam Tuhan, seberapa kita mengasihi, atau bagaimana kita harus memperjuangkan iman kita, bagaimana kita harus bekerja lebih keras, berusaha lebih keras supaya iman kita benar-benar menjadi kesaksian yang memberkati kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Ada dua kelompok, dua golongan. Nah, dua kelompok ini yang pertama adalah kelompok penunggang kuda yang memang seperti ada di perlombaan. Orang-orang yang naik kuda, kemudian mereka harus berlomba melaju dengan kecepatan kemudian sampai di finish. Dan ada orang-orang yang kelompok yang kedua, ini mereka naik kuda-kudaan yang seperti ada mainan di anak-anak TK seperti itu, tapi yang besar. Nah, dua kelompok ini sama-sama dikatakan naik kuda, intinya seperti itu. Tetapi yang menjadi perbedaan dari dua kelompok ini adalah kelompok yang pertama, dia menunggang kuda sungguhan dan dia sedang melaju mencapai satu tempat. Jadi pergerakannya atau pergerakan yang dia buat itu sedang mengantarkan dia kepada satu tempat yang lain, dan tempat itu disebut dengan finish. Sedangkan mereka yang naik kuda yang disebut dengan kuda-kudaan, otomatis mereka juga bergerak, tetapi mereka tidak berjalan kemana-mana. Mereka tidak menuju kemana-mana, mereka hanya berada di tempat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mana? Kita adalah anak Tuhan yang seperti apa? Kita adalah anak-anak Tuhan yang melakukan pergerakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita yang bergerak untuk membaca firman, kita bergerak untuk berdoa, kita bergerak untuk beraktivitas setiap hari. Tetapi kehidupan kita tidak menuju kemana-mana. Buahnya tidak ada, kita tidak sedang mempengaruhi orang lain, kita tidak sedang menunjukkan iman kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Ataukah kita seperti kelompok yang pertama,
Kita benar-benar sedang berada di atas kuda yang sedang memacu untuk berlari secepat mungkin, maju untuk sampai ke finish. Jadi pergerakan yang dibuat adalah pergerakan di mana dia benar-benar sedang berjuang untuk mencapai satu titik yang disebut dengan finish. Memperlihatkan kepada orang-orang buah daripada kerja kerasnya dia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mana? Iman kita sedang berada iman yang bergerak menuju kepada finish, atau iman kita sedang bergerak tapi hanya di tempat saja. Paulus memiliki motivasi hidupnya hanya untuk Injil Kristus, karena Kristus adalah segala-galanya bagi Paulus. Kristus adalah yang menjadi tujuan dan alasan Paulus hidup. Dengan memiliki ini, Paulus mampu bertahan dan dia bisa memberikan nasihat bagi kita semua. Nah, apa yang menjadi alasan dan tujuan kita hidup? Apakah kita seperti Paulus yang memang Kristus adalah segala-galanya buat kita? Ketika Kristus menjadi segala-galanya, kita akan memiliki alasan, tujuan, dan motivasi untuk berjuang di dalam hidup kita, khususnya memperjuangkan iman kita dalam kehidupan setiap hari. Kita adalah pribadi yang mana? Mari merenungkan bagian firman Tuhan ini tidak hanya untuk melihat kembali apa yang sedang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, ini juga menjadi bagian di mana untuk menasehatkan kita semua anak-anak Tuhan. Alasan kita untuk hidup, tujuan kita untuk hidup. Hiduplah sesuai dengan Injil Kristus. Hiduplah layaknya Injil Kristus diterapkan seharusnya seperti apa dalam hidupnya kalian dan juga saya. Berjuanglah, karena Injil Kristus itu adalah tanda keselamatan, dan berjuanglah karena Injil Kristus adalah tanda kehormatan buat kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pagi hari ini menolong kita untuk semakin teguh dan boleh melihat kembali kepada kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita orang-orang yang sedang berjuang untuk Kristus? Apakah kita orang-orang yang sedang berjuang untuk diri kita sendiri, atau kita adalah orang-orang yang sedang tidak memperjuangkan apa-apa? Biarlah kita boleh berefleksi kembali, boleh merenungkan kembali secara pribadi dan menggumuli secara pribadi pesan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Biarlah ini boleh memberkati kita semua dan boleh menolong kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan, bersuka cita dalam berhadapan situasi yang sulit, dan juga tetap memiliki damai sejahtera, karena Injil Kristus akan menolong untuk membuat kita teguh. Injil Kristus akan menjadi jawaban dan alasan yang menolong kita untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah untuk firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you.